tanja ini ada sebuah simpul. Nah, simpul ini digunakan tepat di telinga kanan. Nah, makna dari tanja ini digunakan atau simpulnya di sebelah kanan, tandanya hati kita, suasana kita dalam keadaan bahagia, damai. Namun kalau dalam keadaan kita yang sedang emosional atau temperamen, ini simpul akan digeser ke belakang, itu tanda marah. Nah, jadi banyak kawan-kawan yang menggunakan tanda itu simpulnya di belakang. Sebenarnya itu pemakaian yang kurang tepat. Karena kita bisa mengartikan itu sedang marah, tapi sedang bahagia. Yang mana artinya akhirnya salah. Nah, untuk itu ini sekedar sharing untuk teman-teman bahwa pakai penggunaan tanja itu simpulnya tepat berada di telinga kanan. Izin Pak, saya pakaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Horas Tondi Madingin, Horas Pirtondi Matogu, Sayur Matua. Kembali lagi sahabat budaya, hari ini bersama saya dalam channel Salam Pemersatu Bangsa bersama saya Hang Mizwar. Nah, di sini kita sedang bersilaturahim dengan salah satu tokoh budaya, khususnya budaya adat Mandailing. Nah, bersama Bapak Amin Haris Nasution. Pak, kasih salam dulu Pak untuk sahabat budaya kita yang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, baik. Nah, setelah tadi tortor suhud, adanya tortor anak boru, kalau memang ada pisang raut, selanjutnya masuk kepada tortor barisan yang mana? Mora. Nah, ada yang saya lihat Pak, perbedaan. Kalau suhud ini ulosnya ada di bahu kanan. Iya, bahu kanan. Iya. Sedangkan mora dia menutupi hampir seluruh bahunya. Iya. Kira-kira maknanya apa nih, Pak? Kalau dia itu menandakan pihak daripada yang yang punya hajat. Yang punya hajat. Kalau namanya suhud itu abid godangnya itu adalah sebelah kanan. Kalau dia anak boru maka abid godangnya sebelah kiri. Iya. Tapi kalau pisang raut ada dua versi. Yang pertama bisa diikat di pinggang, kemudian yang satu dipegang. Iya. Itu adalah pisang raut. Tapi kalau dia mora, karena dia dialap-alap atau disabe-sabe, maka dia harus tutup dia gobak. Nah, itulah diselimuti ya Pak. Iya, makanya nama abid godang itu sering disampaikan orang gobak-gobak di nama dina tondik, undung-undung di lasniari. Inilah ada yang digobakkan, ada yang sekedar disandang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, dan ada yang sudah tutup dan gobak namanya. Baik. Nah, masuk sudah kita mengerjakan tortor mora. Setelah tortor mora ini Pak, saya lihat kalau saya nggak salah tortor bagian ibu-ibu. Ya. Apa namanya ini Pak? Kalau tortor ibu-ibu itu namanya inatta suripada. Okay. Ibu-ibu ini sama dengan pelaksanaannya dengan tortor pihak kaum laki-laki. Iya. Tidak ada perbedaan yang lebih jauh di antara tortor laki-laki dan tortor perempuan. Cuma kalau apapun yang dilaksanakan pada laki-laki itu yang dilaksanakan pada perempuan. Iya. Tidak ada perbedaan. Baik. Nah, setelah kalau dipanggil itu namora ya Pak. Tortor Ya.
kalau bahasa kerennya sekarang itu istri dari. Oh, Nyonya Dari. Nyonya gitu ya? Dari. Karena saya dengar dipanggilkan Dr. Namora Tongku ini gitu-gitu Ya. disebutkan nama suaminya Pak ya. Iya, kalau pada bahasa sekarang ini istri dari Siano. Baik. Itulah dia. Nah, jadi setelah di tengah itu Pak, ada saya lihat barisan Mora atau keluarga dari mempelai perempuan. Nah, dia datang atau dia menortor, namun dia menyerahkan mahkotanya itu atau bulang itu ya Pak, sama ada gelang-gelang. Ya. Nah, itu apa pertandaannya Pak? Atau apa makna dari itu? Denied. Apalagi masukan doa yang muluan, doa doa sudah bahasa ini. Apalagi untukmu tolong didahului, agar dapat sukan dapat duduan. Apalagi orang yang seguna kawan, doa doa yang tidak hati. Ulang dabang kasih tolong banyak halangan, siaran tunduk. Itu menyerahkan karena di saat tadi dia lo-alo, Iya. orang itu kan namanya membawa poti-poti namanya. Poti-poti itu isinya itu lihat tadi yang dipakaikan kepada si Mora yang dia lo-alo. Ada namanya hapu, itulah yang dibuat di kepala laki-laki. Ada nanti namanya gelang, ada kiri kanan, Kiri ada kanan. namanya rencong tapak kuda. Itulah sejenis pisau yang dibuat di pinggang. Iya, senjatanya lah ya Pak ya. Senjatanya. Iya, iya, Tapi iya. pada umumnya hapu ini dipakai oleh pihak Mora yang diambil borunya atau yang dipestakan pada saat itu. Nah, berarti ini bahagian dari menyerahkan barang bawaan lah gitu ya kan Pak, Ya. kepada si mempelai laki-laki ya. Ya, karena orang tuh membawa barang, ada namanya Indah Tokurobu, Iya, ada Itap Godang, Ada Itap ada Godang. pakaian sasalin, iya. ada kalau bahasa Paduta Palasnya rantis namanya, Rantis. itu yang dia apa, dan semua lengkap itulah namanya oleh-oleh ataupun silua daripada Mora yang di alo-alo tadi. Iya, lo tadi. Baik. Nah, kita udah masuk tadi kepada itu Pak, sebutannya tortor apa Pak untuk waktu menyerahkan peti tadi ini atau barang-barang bawaan ini? Nah, itu namanya tortor Mora. Oh, tetap juga nama tetap tortor Mora. Tapi inilah penyerahannya dilakukan kepada pihak pengantin atau keluarga daripada pengantin. Itu dipindah-pindahkan itu nanti. Dipindah-pindahkan itu. Setelah dipindah-pindahkan di antara orang itu yang markahanggi yang mengantarkan kitab tadi, Iya. atau orang yang dia lalu ini,
maka diserahkan ini kepada pihak pengantin laki-laki. Oh, baik. Nah, setelah itu mungkin agak di hujung-hujung ini kita kan Pak, ada yang saya lihat khusus barisannya untuk para bujing-bujing. Setelah selesai rangkaian kegiatan menotor mulai dari suhud laki-laki Iya, sampai dengan harajaon, maka dilanjut dengan perempuan. Suhud sampai dengan harajaon itu sebenarnya ada, tapi di sini karena personil kurang, ini tidak terlaksana lagi. Maka habis ini maka dipatortorlah tortor naposo nauli bulung. Itu sama dengan pelaksanaannya mulai dari suhud anak boru mora. Sama. Setelah selesai itu barulah pengantin laki-laki atau yang sering disebut dengan bayo pangoli sama boru nadioli atau namora pule dibawa lagi ke tepian raya bangunan. iya. Itulah yang sering disampaikan orang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayo Pangoli, Denny Amari Ramadan Nasution SEMBA, gelar Toh Usori Muda Nasution. Ora. Adalahnya sampeon Boru Nadioli, Kamar Boar, Handayani Purwaningrum Asiduan MBA, gelar Namora Singgi Sori Omas Asiduan. Di pagi hari itu sebenarnya secara adat di pagi hari itulah meminta nama gelar daripada si mempelai laki-laki dan perempuan. Tapi di khusus sekitar Labuhan Batu dan sekitarnya ini disepakati atau dan diperbolehkan natobang atau raja diminta setelah selesai maralo-halok tadi. Maka dibawalah ini ke tepian raya bangunan. Di sana diumumkanlah siapa nama si pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ikut dengan kahanggi anak borunya. Setelah itu maka dilaksanakanlah memangir namanya. Memangir, membuang haposon habujingon. Sekaligus memberikan pasahat guar yang tadi Telah disepakati. disampaikan oleh Pemangku adat. Nama gelaran tadi itulah ya Pak ya. Ya. Berarti Hapo apa Pak tadi Pak? Hapo Sangon ya? Materi Yang sebelum ini tadi ada membuang Hapo Sangon. membuang haposoon habujingon. Hapo Sangon dohot Habujingon. Artinya ini masa mudanya ya, Pak? ini menghapus masa muda. setelah dipis-pis tadi ini lepaslah masa mudamu. Sekarang sudah masuk masa tua karena nama gelarmu pun telah disepakati oleh raja-raja. Inilah kami menyebutkan namamu siapa. Itu pada saat naik nacar pula ya Pak ya. Nah, sudah di ujung daripada pelaksanaan Horja Godang ini tadi. Nah, setelah nacar dan pengumuman terhadap gelar-gelar daripada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, terakhir dari kegiatan ini ya?
Setelah habis dari sana, maka turunlah pengantin, dibawalah ini ke balik ke rumah. Di dalam rumah kalau bahasa adatnya maite pangupa pardomuan. Maite pangupa pardomuan menuturkot pira manuk na dihobolan. Maka disinilah kesempatan baik keluarga maupun dia natobang terlebih raja atau penyusunan bulung untuk memberikan kata nasihat horas-horas kepada kedua mempelai. Carito ni sada aya umpama tarsongon sonja rambondo baya tarida suwang-suwang nasoi tanda umpama songon pondasi panoguni sada bangunan dung deges bangunan dipuji pondasi di bonom timbunan sadape indah dong jolma nama nulis kon sejarah pengorbanan ni sada ayah dianggap sabola mata na lobi baya hebatna totop doya di pasala anak maradu boruna mangalodo petusia carito ni sada ayah umpama tarsongon sonja rambondo baya tarida suang songon nasoi tanda umpama songon pondasi panoguni sada bangunan dung deges bangunan dipuji pondasi di bonom timbunan. Yang terakhir Pandoko si Banjak Umur Rumah di Batang Orang dan tetap kemaslahatan. Maka berakhirlah acara pesta godang yang dilaksanakan oleh ahli baik atau pihak suhud tadi. Pihak suhud tadi. Oke. Nah, Pak, kalau yang saya lihat daripada Horja Godang ini memang betul-betul Horja Godang. Dan pelaksanaan adatnya kalaupun yang saya lihat kemarin yang sama-sama kita hadirin itu memakan waktu dari pagi sampai dengan senja hari, bahkan mungkin lebih dari itu waktu yang digunakan. Dan ini berada di mungkin bukan pusat daripada tanah Mandailing, yang mungkin ada beberapa tahapan yang sudah diringkas-ringkas begitu Pak ya. Nah sebenarnya Pak, kalau yang aslinya di tanah Tapanuli Selatan atau di tanah Mandailing, untuk Horja Godang ini normatifnya Pak bisa makan waktu berapa lama sih sebenarnya untuk Horja Godang? Kalau Horja Godang yang kita laksanakan kemarin itu adalah namanya Horja Sehari. Oh, Horja Sehari. Kalau ide apanya itu yang paling pas dia pelaksanaannya adalah Horja Godang itu 1 hari 1 malam. Oh, atau lebih identiknya 3 hari 3 malam. Dimulai dari malayan-layani, artinya mengajari kedua mempelai ini untuk menortor tadi, namanya malayan-layani. Setelah itu baru matanya mengalu-alu mora, baru terus marga langgang malamnya, besok paginya mangupah. Maka pelaksanaannya itu biasanya kalau dia dilaksanakan di Tabaksel lah dulu, atau Palita, Palas, itu adalah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Nah, tadi ini ada yang terlupakan Pak, kita melangkap sedikit.
untuk pelaksanaan Horja Godang ada yang saya dengar tidak ditabuh musik atau onang-onang ini tanpa adanya Horja Godang. Nah, kira-kira bagaimana? Biar saya nanti nggak salah ini penjelasan. Begini. Kalau untuk Horja Godang ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli Iya. bait. Bagaimana teknik mendirikan Horja Godang ini? Berarti ahli bait telah mempersiapkan kesiapan yang secukupnya untuk pelaksanaan, termasuk berasnya, termasuk untuk lauk pauknya ini. Lauk-pauknya. Kalau untuk persyaratan pada umumnya adalah 1 ekor kerbau itu namanya longatinuktung. Longatinuktung. Longatinuktung inilah menjadi persyaratan utama. Kemudian dari pihak anak boru ini diserahkan 1 ekor lembu, kalau bahasa adatnya tobing gargaran. Tobing gargaran. Inilah persyaratan untuk mendirikan Horja Godang. Horja Godang. Seandainya dipukul juga gondang ini, itu adalah bagaimana masyarakat atau sekitar kita, katakanlah muda-mudi, agar tidak lupa dengan budaya Akan budaya yang ada di tempat kita. Iya. Salah itu tidak salah, tapi itu namanya budaya. Budaya. Tapi kalau untuk margondang namanya membuat boru, Iya. dia harus ada persyaratan yang tadi. Yang dua tadi Yang di dua awal tadi ini Pak itu ya. Iya. harus ada itu. Baik, ini kita ada yang bertanya teman-teman budaya kita nih Pak. Onang-onang ini apa sih maksudnya dan apa isinya Pak? Nah, sebenarnya onang-onang ini sebenarnya gimana menceritakannya ya? Dia menceritakan mulai dari asal muasal daripada siapa yang berdiri. Oh, baik. Kalau berdiri orang tuanya, maka orang tuanya inilah diceritakan mulai dari kecilnya, Iya. di mana marantonya, di mana besarnya, itulah yang diceritakan dengan bahasa onang-onang tadi. Di setiap orang tidak sama meskipun pengertiannya awal itu melihat serupanya Nadanya sepertinya sama sih, Pak. Tetapi makna kalimat yang dikeluarkan oleh para onang-onang itu berbeda. Nah, kalau dia pengantin, dia akan diceritakan kapan dia lahir, bagaimana orang tuanya berumah tangga, bagaimana penderitaan orang tuanya waktu hamilnya, sampai dia sekolah, sampai tamat, sampai dapat pengantin, itu diceritakan. Biasanya ini bagi yang bisa memaknai, ini biasanya meneteskan air mata nih. Betul Pak. Saya tadi mau tanya, ada nggak sedikit yang saya lihat Pak, khususnya kemarin saya pernah lihat langsung di Paluta. Nah, banyak dari yang hadir di situ menangis sesungguhan. Nah, saya nggak mengerti karena memang apa yang dibacakan ini gitu kan Pak. Ya, karena diceritakan oleh si para onang-onang tadi, kisahnya, riwayatnya. Iya. Ya, kalau katakanlah kalau dulu miskin, sekarang sudah kaya, maka diceritakan ini bagaimana dulu kalau mencari pagi makan petang, sekarang sudah agak lumayan. Jadi sehingga akan menggugah hati daripada si yang menortor tadi. Jadi orang yang mendengarkannya, oh iya pula. Jadi dengan tergugahnya hatinya, secara tidak langsung, secara tidak sadar dia akan meneteskan air mata. Nah, inilah pada umumnya. Berarti onang-onang itu adalah isi daripada riwayat yang akan dibacakan oleh katakanlah bagian adat terhadap siapa yang berdiri di situ ya Pak. Iya. Walaupun pengantin atau orang tuanya, Iya. siapalah yang akan dibacakan riwayatnya, begitu Pak. Iya. Nah baik, nah teman-teman budaya, sepertinya kita sudah berada di ujung daripada diskusi kita terhadap begitu indahnya adat bagi masyarakat Mandailing. Nah, berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya membuat sebuah Horja Godang di dalam adat pernikahan. Nah, namun Pak, sebelum ini diskusi ini atau tanya-tanya saya ini berakhir, saya mau minta untuk teman-teman semua Pak sebuah petuah nasihat. Mungkin Bapak bisa memberikan petuah nasihat dengan menggunakan bahasa Mandailing kepada Bapak. Berikan nasihat Pak untuk kami semua. Terima kasih. Nasihat sebenarnya begini.
tusude artina kaula muda. Siapa ise halak na bisa membudayahon budayanya, itulah ima halak na bisa menghargai dirinya sendiri. Artinya cinta terhadap budaya itu sama dengan mencintai diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan kita memperlihatkan budaya ini, harapan kita kepada generasi muda dapat meniru, mencontoh, mentauladani apa yang dibuat oleh opung-opung kita beberapa waktu yang lalu, dan sampai pada saat ini masih kita anggap itu adalah bisa dipanuti dan bisa diikuti dan bisa kita contoh sampai pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh yang mendengarkan cerita ini bisa memaknai dengan memperdalam budaya adat Tapanuli Selatan, apalagi kita yang tinggal di perantauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman budaya, luar biasa pesan yang diberikan atau yang disampaikan daripada ayahanda kita atau Bapak Amin Aris Nasution, bahwa mencintai budaya sama dengan mencintai diri kita sendiri. Nah, atau sebuah pesan dari saya kepada kita semua, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Nah, sebelum ini berakhir Pak, saya ada bawa oleh-oleh. Nah, ini yang menjadi khas daripada masyarakat Melayu. Nah, saya akan memberikan kepada ayahanda kita sebuah tanja. Nah, tanja atau kalau bahasa Melayu Pantai Timurnya adalah tengkulok. Nah, ini tanja bernama atau berjenis tanja dendam tak sudah. Nah, tanja dendam tak sudah ini Pak, kalau namanya sih agak seram, dendam tak sudah, berarti tak sudah dendam. Nah, namun sebenarnya pemaknaan dari dendam tak sudah ini adalah cinta damai, kerinduan, kasih sayang. Nah, tanja ini dahulunya adalah menjadi tanja resmi yang digunakan oleh para sultan atau raja pada acara penabalan atau acara-acara pernikahan yang memang menunjukkan bentuk kasih sayang yang tinggi. Atau tanja dendam tak sudah ini digunakan untuk mengakhiri perseteruan atau konflik raja-raja dahulu. Maka ketika diambil sebuah mufakat damai, seluruh yang berkonflik akan menggunakan tanja dendam tak sudah. Nah, ini sebagai sebentuk penghormatan untuk Bapak dari kami Wak Melayu, khususnya Melayu Labuan Batu. Mudah-mudahan Bapak bisa menerima. Boleh izin saya pakaikan Pak? Nah, teman-teman, agar ini tidak menjadi sebuah kehilapan di masa-masa kadang-kadang, bagaimana sih cara memakai tanja? Nah, tanja ini ada sebuah simpul. Nah, simpul ini digunakan tepat di telinga kanan. Nah, makna dari tanja ini digunakan atau simpulnya di sebelah kanan, tandanya hati kita, suasana kita dalam keadaan bahagia, damai. Namun kalau dalam keadaan kita yang sedang emosional atau temperamen, ini simpul akan digeser ke belakang, itu tandanya marah. Nah, jadi banyak kawan-kawan yang menggunakan tanja itu simpulnya di belakang. Sebenarnya itu pemakaian yang kurang tepat, karena kita bisa mengartikan itu sedang marah, tapi sedang bahagia, yang mana artinya akhirnya salah. Nah, untuk itu ini segera sharing untuk teman-teman bahwa pakai penggunaan tanja itu simpulnya tepat berada di telinga kanan. Izin Pak saya pakaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak saya ya. Biasa. Pak boleh beri salam sama kawan-kawan khususnya Melayu dengan sebutan ahoy gitu. Ahoy. Iya, baik. Akhir sudah pertemuan kita. Sebelum berakhir saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, sudahlah pasti pula si tukang jahit. Kalau ada tutur sapa atau bahasa saya yang menyinggung masyarakat adat, nah mohonlah saya jangan diungkit-ungkit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.